isinya pakai beda cara gini. Oh iya. Tadi udah kan? Ada di depan juga. Boleh. Kalau Mustafa minta sosial media ada aksen khusus. Dari jauh aja kita lagi banget tiba-tiba. udah ada yang senyum. Thank you. Makasih. Sudah. Ini mana lagi? Cek satu, cek. Bismillah, mari kita mulai ya secara press conference pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di dalam acara press conference DPD PKS Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Januari tahun 2022. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat serta rahmat yang begitu berlimpah. Di antara itu kita masih diberikan berupa nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini masjid ini masih dapat menghadiri acara yang insya Allah
luar biasa. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim media yang telah hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat terutama pada pagi hari ini Bapak Dadang Darmawan selaku Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan, kemudian jajaran dari anggota Dewan fraksi PKS Kota Tangerang Selatan, serta tamu yang kita nantikan yang akan melakukan press conference yaitu Bang Narji. Selamat pagi semua. Kemudian untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Taufik Hidayat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi dijen oleh Ibu Sri dari bidang seni budaya DPD PKS, kemudian Mars PKS, kemudian penutupan oleh MC. Selanjutnya masuk ke acara inti press conference yang akan dimoderatori oleh Bapak Ustaz Mustafa, kemudian sambutan oleh Ketua DPD, dan terakhir sambutan oleh Bang Narji. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Taufik. Pada Ustaz Taufik Hidayat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas bacaan tilawah surat Al-Quran sampai dibacakan oleh Ustaz Taufik Hidayat. Kemudian yang berikutnya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh dirijen oleh Ibu Sri. Pada Ibu Sri kami persilakan. Pada seluruh hadirin kami persilakan untuk hadir.
PKS. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Silakan untuk duduk kembali. Berikutnya saya selaku MC menutup pembukaan acara yang akan selanjutnya dilanjutkan oleh moderator Pak Ustaz Mustafa. Sebelum itu kami mohon kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak dan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bang Rijal. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Mulyanto, yang saya hormati abang kita Bang Sunarji. Saya baru tahu namanya kalau Sunarji, saya kirain Bang Narji aja. Ternyata ada nama panjangnya, Bang Sunarji, yang hari ini alhamdulillah bisa membersamai kita semua. Dan yang saya hormati juga teman-teman media dari berbagai macam media yang hadir di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa hadir ke markas atau bisa hadir ke kantor DPD PKS Tangerang Selatan. Dan terima kasih pula bisa memperkenankan waktunya untuk membersamai kita. Puji dan puji syukur bagi Allah. Salawat salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang Muhammad SAW. Teman-teman, mungkin santai saja ya. Teman-teman melihat ternyata ada sesuatu yang beda. Pertama, PKS itu logonya udah mulai beda. Nah, logo PKS beda ya teman-teman. Teman-teman media mungkin ada yang masih juga upload kadang-kadang masih pakai warna yang putih kuning hitam tuh. Logo-logo yang lama, logo yang ada seperti Ka'bahnya ya.
Ya, kita udah mulai ada perubahan logo PKS dengan warna orange-nya, dengan warna jingganya, dengan warna yang lebih fresh, dengan warna yang lebih segar dan baru. Dan juga di hadapan kita ada orang yang segar di sini, Bang Sunarji ya, Bang Narji, dan baru juga insya Allah akan membersamai kita membangun bangsa melalui Partai Keadilan Sejahtera. Waduh, jadi semangat banget tuh, Allahu Akbar. Boleh juga sebenarnya ya. Allahu Akbar. Merdeka. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Ketua DPD PKS Tangerang Selatan, Ustaz Dadang Darmawan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Mun, anggota DPR RI, yang saya hormati Bang Mustafa, ya, selaku moderator sekaligus sebenarnya beliau ini juga wakil ketua DPRD kita di Kota Tangerang Selatan dari fraksi PKS, dan kebetulan beliau juga dengan media kebetulan dia mendapatkan amanah juga sebagai Kabid Humas di DPW PKS Banten. Yang kita banggakan, kami ucapkan kembali selamat atas bergabungnya abang kita, Abang Narji, ya, Bang Narji yang alhamdulillah, ya, yang hadir dengan kita. Saya juga yang hadir di tengah-tengah kita. Di belakang itu ada di bersama audiens Bapak Ali Rahmat, Haji Ali Rahmat, anggota fraksi kita, dan juga saya lihat juga ternyata Bang Haji didampingi istri kita beliau. Jadi dia ada istri beliau, mungkin Bapak dulu media, awak media, dikenalkan dengan langsung deh. Iya, saya lihat juga ini ada timnya Bang Nadi juga yang hadir ya. Mungkin boleh ya. Wah, ya, dan saya hormati juga seluruh awak media. Terima kasih atas kehadirannya di Sekretariat DPD PKS Tangsel, yang ini kita ada satu kawasan yang kita namakan teras, sekaligus kami mengenalkan ini ada kawasan teras Tangsel yang insya Allah kita saksikan bersama. PKS Tangsel dengan logo barunya, kita ingin memberikan nuansa yang lebih fresh ya. Alhamdulillah tempat ini di teras Tangsel ini ada kafe, kemudian juga tempat kita duduk bersama ini ballroom. Dia kalau di lantai 2 ada lapangan futsal, di lantai 2 juga insya Allah ini juga kolaborasi dengan Abang Narji. Kita akan bangun studio musik insya Allah dalam rangka nanti untuk bisa berkolaborasi seni budaya di Tangsel dan di Indonesia pada nanti yang akan kita kolaborasikan bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku DPD, perkenalkan barangkali awak media yang barangkali belum kenal, nama saya Dadang Darmawan. Saya mendapatkan amanah sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul dalam rangka konferensi pers yang kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung kelompok komedian dan juga budayawan juga, seni budaya yang sudah kita tidak asing, Abang Narji. Ya, sebelumnya memang sempat juga beliau di tempat ini. Nah, kebetulan memang hadir juga waktu itu Presiden PKS ya, Bapak Ustaz Ahmad Saihu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan konferensi pers. Ya. Saya selaku
Ketua DPD, ya. Sebelumnya juga saya menyampaikan salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kami selaku pengurus DPD PKS Kota Tangerang Selatan yang kebetulan memang Abang Narji ini tinggal di Kota Tangerang Selatan, secara khusus di Kecamatan Pamulang, ya. Karena beliau tinggal di Tangsel, maka ini bagian dari keluarga besar juga di kami di PKS Kota Tangerang Selatan. Kami menyiapkan selamat bergabung Bang Narji, ya, tepuk tangan. Saya menyampaikan bahwasanya kami di PKS itu siap menerima siapapun yang ingin bergabung, ya. Sebagai amanah visi PKS Partai Islam yang rahmatan lil alamin, intinya adalah kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat selama mereka mempunyai komitmen yang bersama terhadap komitmen kebangsaan, siap untuk memperjuangkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kita sama-sama dengarkan Mars PKS, kita bagian dari keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita menjadi komitmen tersebut menjadi komitmen kita bersama yang harus kita perjuangkan. Kami menyampaikan bahwasanya ini menjadi konsensus bersama yang sudah kita sepakati, yang tidak perlu diragukan, ditawar-tawar lagi. Bapak sekalian, kami menyampaikan, alhamdulillah, sebenarnya dengan Abang Narji ini kita sudah bukan orang baru, ya. Sudah cukup lama beliau berinteraksi dengan PKS, lebih intens bahkan sebenarnya 4 tahun belakangan beliau sudah selalu bersama-sama dengan PKS, ya, dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan juga kegiatan-kegiatan agenda-agenda politik. Sebenarnya beliau selama ini sudah sering bersama-sama dengan kita, gitu ya. Alhamdulillah, saya menyampaikan sebagai orang yang sudah bergabung menjadi kader PKS, tentu kami menyambut terbuka, menyambut dengan penuh kehangatan, dan mudah-mudahan kehadiran Abang Narji di PKS akan memberikan banyak pencerahan, banyak hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa Indonesia, secara khusus kemajuan di Kota Tangerang Selatan. Saya menyampaikan bahwasanya kami di PKS selalu berkomitmen bersama untuk setiap kader untuk bisa berkomitmen terhadap komitmen kebangsaan, komitmen untuk kepartaian, dan juga komitmen untuk keberagaman. Ini menjadi landasan kita dalam menjalankan kegiatan, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan wajah baru PKS Tangsel, dan juga menjadi ciri khas juga untuk PKS pada keseluruhan. Kami akan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik buat masyarakat, dan ini mudah-mudahan saya rasa dengan kompetensi Abang Narji, beliau sangat concern di bidang seni budaya dan juga hal-hal terkait tentang pembangunan di bidang-bidang yang lain. Ini saya rasa menjadi kontribusi positif, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Barangkali ini yang menjadi bisa kami sampaikan sebagai kegiatan-kegiatan koordinasi untuk agenda-agenda kita ke depan. Tentu nanti akan kita bicarakan, dan insya Allah Abang Narji sering berkomunikasi dengan kami untuk bisa berkontribusi konkret bagaimana bisa membangun masyarakat
yang ada di khususnya di Kota Tangerang Selatan dan juga di masyarakat Indonesia. Kita ingin memberikan nuansa politik yang lebih santun, kemudian juga bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia saat ini sedang dampak COVID-19 yang secara konkret adalah bagaimana tentang pembangunan ekonomi ya. Ini memang kita akan coba diskusikan bersama ya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Darmawan, Ketua DPD PKS Tangerang Selatan. Teman-teman semua, teman-teman media, tentu teman-teman banyak juga yang ingin bertanya langsung pada Bang Narji, karena kenapa sih pilih PKS menjadi partai yang berlabuh lah gitu ya. Berlabuh itu apa ya? Labuh kan sayur-sayuran ya. Berlabuh lah. Kira-kira gitu. Terus kenapa pilih PKS? Ini sempat menjadi pertanyaan banyak orang. Bahkan kita melihat ada di Twitter sempat menjadi trending di 2 hari berturut-turut menjadi trending topik, dan kemarin pun sempat menjadi trending juga tentang keberadaan atau bergabungnya Bang Narji di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya juga sebetulnya pengen tahu juga apa motifnya apa, mega mendung apa begitu Bang Narji. Apa motifnya nih gabung ke PKS kira-kira begitu, dan bagaimana pandangan Bang Narji terhadap PKS? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman juga. Langsung saja kita dengarkan apa ini, pidato kenegaraan apa ceritanya? Jadi langsung aja nih Bang Narji, dipersilakan. Pak Mustafa jangan lucu-lucu. Cek ya, Pak Mustafa, Anda jangan lucu-lucu. Anda udah jadi anggota dewan. Kalau dewan lucu, pelawak kerjanya apa? Diambil juga sama dewan. Terima kasih Pak Mustafa selaku moderator, teman senasib seukuran saya. Yang terhormat Bapak Dr. Mulyanto selaku anggota Komisi 7 DPR RI, yang saya sangat banggakan, Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan, dan juga mentor saya di sini Bapak Haji Dadang Darmawan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Haji Ali Rahmat, pembimbing pribadi saya. Guru spiritual. Kalau spiritual kesannya saya gimana gitu. Kemudian yang saya sangat banggakan, teman-teman dari Basecamp Abang Narji yang selalu hadir setia mendampingi saya, dan yang terlebih luar biasa pendamping hidup saya, istri saya, wanita paling tabah di dunia karena memiliki suami seperti ini. Dan tentunya salam hormat saya, bangga saya kepada teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Beji, dapat oleh-oleh anak itik. Perkenalkan, nama saya Abang Narji. Biar bentuknya begini, istri saya cantik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala nikmatnya pada akhirnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana yang cerah, yang bahagia, dan juga dalam keadaan kita sehat semua. Salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman media, terima kasih. Selama ini bukan berarti saya menghindar, cukup baja yang menghindar. Saya bukan menghindar atau mengelak dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lewat WA atau nge-DM saya, tetapi mendingan sekaligus saya memberikan jawaban. Satu-satu capek, kalau barengan gini kan enak. Akhirnya kita juga persamaan dalam persepsi.
Tentu teman-teman tadi sesuai yang dikatakan oleh Bapak moderator di depan, pertanyaan pertama, mengapa saya masuk bergabung di PKS? Tadi saya mau bergabung di PKK, isinya ibu-ibu semua. Ya, akhirnya saya bergabung ke PKS. Mengapa? Pasti kan kalau manusia itu pasti bertanya mengapa, apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Itu kan prinsip dasar pertanyaan manusia. Dan saya kalau ditanya pertanyaan mengapa, karena PKS itu kadernya orang kaya semua. Amin dong. Kaya itu dalam arti konseptual. Mengapa? Karena di PKS itu selalu diajarkan kita itu menjadi tangan di atas untuk memberi, bukan menjadi tangan di bawah yang selalu meminta. Saya merasakan betul apa yang kader-kader PKS lakukan di masyarakat itu benar-benar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Saya sendiri kemarin waktu tahun kemarin di awal Januari tahun lalu, 2 tahun yang lalu, saya bersama istri saya tuh terpapar COVID. Tapi tetangga saya, karena saya tinggal di perkampungan, itu ada satu kader PKS yang menggantungkan bubur dan obat-obatan di gerbang saya. Padahal dia yang menggantungkan bubur dan obat-obatan itu seorang tukang kayu, tapi memberikan obat ke rumah artis gitu. Awalnya sih saya kesinggung loh. Ini artis mentang-mentang kena COVID nggak mampu berobat apa sih? Tapi ternyata begitu saya renungi berdua istri, saya diskusi, sering ngobrol, memang sentuhan-sentuhan dari para kader-kader PKS itu selalu mengajarkan dirinya untuk menjadi orang yang peka terhadap kejadian-kejadian sosial. Dan begitu saya merasakan itu, dan ternyata bukan hanya kejadian momen seperti itu ya. Artinya 4 tahun belakangan ini, bahkan jauh sebelum itu, memang komunikasi saya secara pribadi dengan teman-teman PKS maupun secara struktural itu memang sudah sangat berjalan, baik dalam kegiatan sosial di masyarakat maupun kegiatan politik. Artinya PKS ini bukan barang baru di hati saya. Terus bagaimana tanggapan saya tentang harus bagaimana? Karena PKS ini adalah partai yang tagline-nya sangat luar biasa ya. Rahmatan lil alamin, menjadi sesuatu yang rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini saya berpikir bahwa memang seperti itu. Bentar ya, aduh, iklan puskesmas. Jadi saya berpikir saya masuk PKS ini, saya akan menjadikan PKS ini adalah kampus politik saya, kampus pribadi saya yang paling utama. Sebentar, itu ada iklan YouTube. Teman-teman wartawan tentu bertanya bagaimana sikap saya menghadapi segala macam komen-komen. Saya berpikir bahwa PKS ini mengajarkan kita untuk selalu bermanfaat bagi semua umat, bagi semua alam. Dan di sini saya berpikir bahwa saya harus bermanfaat juga untuk semua orang. Saya harus bersahabat dengan semua orang, bersahabat dengan semua instansi, bersahabat dengan semua lintas partai. Karena yang paling diutamakan di PKS adalah keagamaan, kebangsaan, dan kepartaian. Jadi saya orang yang tidak berpikir bahwa dengan saya masuknya PKS saya akan memusuhi sesuatu, memusuhi seseorang, memusuhi suatu instansi. Tidak. Yang ada di pikiran saya adalah saya ingin bersahabat dengan semua orang, berkeluarga dengan semua orang. Karena semakin banyak sahabat, semakin banyak keluarga, itu menjadi rahmat buat saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya mau masuk PKS berarti hidup saya untuk hanya untuk PKS, tidak seperti itu. Artinya saya berdasarkan pemikiran pribadi, saya masuk PKS karena banyak belajar dari PKS yang begitu banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semoga dengan bergabungnya saya di PKS ini makin banyak lagi yang bisa kita perbuat untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih. Saya tidak ingin berbicara banyak, mungkin kita akan diskusi bertanya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Narji.
Untuk teman-teman media, kita berikan kesempatan untuk teman-teman media bertanya. Untuk dalam termin pertama 2 orang bertanya. Satu orang lagi. Oke, 2. Oke, silakan. Sebutkan nama dan medianya ya, dan pertanyaannya langsung ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Agus dari adartaksel.com. Mohon izin Pak Ketua, saya mengaku 3 menit kurang lebih boleh ya. Saya boleh kritik, saran, tanggapan dan pertanyaan lah. Gitu. Yang pertama saya terima kasih karena tadi undang langsung oleh Pak Ketua. Ya meskipun undangnya sangat singkat gitu kan, dan memberikan kode gitu kan. Oke, baik. Sebelum saya melakukan pertanyaan, saya ingin berikan kritik kepada PKS. Ya. Pertama, kita saya ini khususnya PKS masih lemah, sangat lemah dalam artian belum melakukan suatu kriteria yang tajam terhadap pemerintah Tangsel itu kan. Jadi apakah saya nggak tahu, apakah karena memang kemarin sudah ketemu dengan Pak Ben itu kan belum, ya, sehingga sangat lemah teman. Itu fraksi juga sangat lemah, ya kan. Komisi wartawan juga sangat lemah, ya kan. Padahal ini sangat bagus karena sekarang momen-momen yang sangat bagus buat PKS ketika wartawan bertanya kepada anggotanya, ya, ke fraksi bidang tangan partai itu akan menjadi playpoint buat anggotanya menjelang pemilu nanti kan gitu kan. Ini saran buat Pak Ketua ya. Ya, bagus sekali masukannya bagus, tapi kita lebih fokuskan kepada kita cari. Yang kedua kepada PKS saya ingin tanyakan bahwa sejauh mana PKS itu bisa yakin sudah besar dalam Narji. Emang apakah tidak ada figur yang lain gitu kan? Mohon maaf, bukan saya ada figur dalam Narji ya. Bang Narji saya yakin, kalau aku cerdas gitu kan. Kalau nggak cerdas nggak mungkin dia bisa mengurangi kata-kata itu. Permasalahannya adalah apakah nanti tidak takut PKS dikatakan sebagai partai komedian sejahtera gitu kan? Gitu. Satu ya. Yang kedua, Bang Narji, Anda kemarin sempat membuat pernyataan kontroversial ya tentang baliho gitu kan. Sekarang bulan badan kan untuk PKS mengkritik Pak Dudung menggunakan baliho, ini kan jadi sebuah perhatian. Apakah sekarang Anda akan patuh juga dengan segala peraturan PKS tidak seperti yang dulu lagi kan membuat pernyataan yang sangat kontroversial seperti itu kan? Nah yang ketiga, Bang Narji apakah masuk PKS memang karena ikut latah terhadap pemimpin yang lain? Sekarang kita tahu kan banyak yang sudah anggota DPR gitu kan? Nah itu mungkin mohon cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin nanti lebih fokus ke acara kita ini karena kalau seandainya tentang kebijakan partai, kebijakan partai pusat ya terkait tentang ya kalau beda soalnya modelnya pemerintahan antara pusat dengan Tangsel. Nah itu yang pertama. Yang kedua, PKS itu pusat dengan daerah maksudnya. Yang PKS itu partai kiai dan santri juga. PKS itu partai kamu semua, PKS partai kita semua. Jadi PKS itu banyak singkatannya ya. Silakan teman-teman. Oke, 1 orang lagi biar langsung nanti dijawab oleh Bang Narji. Bisa kan mic-nya? Oke. Sebutkan nama medianya dan juga langsung ke pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Saya Kiflan dari krmol.id. Pertanyaan saya Pertanyaan saya langsung ke Bang Narji. Masuk partai ini kan tidak mungkin tanpa target, karena kita berbicara politik di situ ada hasrat. Dan itu naluriah orang ketika berada di parpol. Target partai ini akan berada di mana? Di DPR RI atau di DPRD? Yang kedua, selama ini kiprah artis di politik ini kan dalam tanda kutip tidak terlalu menonjol lah dibandingkan dengan yang lain. Tapi saya sedikit lah dari DPR RI, mungkin hanya 2 yang kita kenal, ada Liga dan Eko Patrio. Nah, Bang Dari ini bagaimana memandang keraguan publik terhadap artis berpolitik? Terima kasih. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi kita berikan kepada abang kita, Bang Narji. Silakan. Pertanyaannya banyak ya, mentang-mentang orang Tangsel ya. Pertanyaannya lokal dan nasional nih. Iya, makasih Mas Agus, anak gusuran ya. Kenapa ya?
Mas Agus, terima kasih. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Mungkin kalau pertanyaan soal sikap DPD terhadap pemerintahan Tangsel bukan hak saya untuk menjawab. Itu biarin saja, kita cancel. Kemudian tadi pertanyaannya enggak ada figur lain PKS gitu kan. Dalam arti seperti ini, memang harapan Mas Agus figur yang seperti apa sih yang harus ada di PKS? Ya kan, artinya kalau dianggapnya PKS menjadi partai komedi itu menurut saya ada kurang tepatnya Mas ya. Justru pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Untuk bikin orang ketawa aja dipikirin. Makanya pelawak itu cepat tua sebenarnya. Jadi dan pelawak itu kalau dibilang pelawak PKS bakal jadi ketawa-ketawa, enggak. Justru pelawaklah orang yang paling serius di dunia, dan saya yakin dengan saya masuk bergabung ke PKS ini juga PKS juga nggak jadi serius-serius amat gitu kan. Dalam serius dalam berarti menanggapi sesuatu secara serius, secara cerdas, tapi buahnya santai gitu kan. Jadi nggak keren, apa-apa politik itu dibawa dengan urat, otot, ngegas. Mungkin segala sesuatunya kita bisa laksanakan dengan cara santai. Dalam hidup mengkritisi segala sesuatu nggak perlu kita memukul atau menendang, cukup menyentil. Itu kan lebih berasa dan lebih teringat seperti itu kan. Karena apa yang dirasakan istri saya juga seperti itu kok. Saya nggak pernah memukul, menendang, mengkasari karena dia lebih tinggi dari saya. Saya cuma bisa nyentil, itu juga nyentil kakinya kan? Karena nyentil mukanya nggak nyampe saya. Nah kemudian tadi pertanyaan Mas Agus, apa yang ketiga tadi? Itu ya, artinya PKS ini akan mengajarkan saya untuk menjadi bersahabat kepada siapa saja, dengan siapa saja, dengan instansi manapun. Dan di sini saya untuk pertanyaan tadi soal Mas Agus soal segala macam kejadian-kejadian segala macam itu, justru disinilah tempat saya untuk belajar bahwa hidup itu harus kita bergaul, berteman, bersahabat dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja, dan jangan pernah bersuudzon. Kita harus bersuudzon. Niatan saya masuk ke PKS ini adalah yang tahu hati kita adalah Sang Pencipta hati kita. Jadi kita berpikir bahwa niatan saya masuk ke PKS adalah niatan untuk saya bisa berbuat lebih baik, terutama untuk pribadi dan keluarga saya sendiri dulu. Ya, Mas Agus kalau ini pertanyaan dia, bukan pertanyaan ente, Gus. Buat Mas Kiplan, terima kasih. Hidup saya selalu hidup yang nggak pernah hidup itu terlalu ditargetkan. Karena kalau terlalu mentargetkan sesuatu dalam hidup, nggak kesampaian, kita bisa stres, gila. Saya nggak mau udah pelawak bentuknya kayak gini, gila gitu kan. Masa pelawak kerjaan yang ngibur orang malah dia sendiri gila gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi Mas Kiplan, saya sudah tekankan kepada teman-teman di DPD maupun ke Pak Mul, secara pribadi saya bicara, saya di PKS ini saya jadikan dulu sebagai pesantren saya, sebagai sekolah saya. Biarkan saya dulu mengikuti semua aturan yang ada di kaderisasi ini. Saya ikut semua pendidikan, pelatihan, dan untuk target mau ke DPR RI maupun mau ke legislatif maupun ke eksekutif, itu kalau kejadian itu bonus. Karena saya juga jadi pelawak dulu, bukan cita-cita saya jadi pelawak ya. Karena di zaman kita itu belum ada orang cita-cita jadi pelawak gitu kan. Tapi karena saya sering tampil di sini, begitu saya jadi pelawak itu bonus. Semua yang saya jalan itu adalah bonus. Saya juga nggak pernah berpikir bisa dapat istri pramugari kan. Iya kan? Cuma karena saya sering baca puisi segala macam, dapat istri pramugari itu bonus. Begitu juga dalam berpolitik di sini, apa yang saya lakukan insya Allah dengan yang terbaik, insya Allah juga saya akan mendapat sesuatu yang terbaik. Allah itu sudah mengukur kapasitas setiap orang. Jadi orang seperti saya juga Allah udah tahu takarannya. Naji harus di mana, segala macam itu saya percaya dengan Allah sudah menggariskan manusia itu dengan tangannya masing-masing. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya masuk PKS harus punya target ke pusat, ke provinsi, ke daerah.
ke eksekutif, ke legislatif, belum. Yang ada di pikiran saya adalah sekarang saya ingin berbuat banyak dulu untuk masyarakat melalui kendaraan saya PKS. Satu lagi dia pertanyaan, katanya kiprahnya artis. Oh iya. Menurut saya sejak zaman dulu juga artis banyak yang berkecimpung di politik ya, dari zamannya almarhum Sofan Sophian. Kita juga banyak tahu bahwa artis juga banyak berkecimpung. Mungkin kalau dalam pandangan saya sudah cukup banyak peran artis dalam posisinya sebagai anggota DPR RI. Kita tahu rekan saya Mas Eko itu bisa sampai ada di Banggar segala macam, kemudian juga lari ke Dian Pitaloka yang sering membuat pembelaan rakyat, kemudian juga oneng seperti itu. Artinya kenapa kita harus tahu bahwa jangan ngambil secara generalisasi bahwa artis hanya mencari kedudukan di sana. Kita juga tahu artis-artis yang duduk di sana juga banyak memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti itu Mas ya. Oke Mas Kiplan, makasih banyak ya. Kalau memang belum puas kan ke rumah aja ya. Saya tambah dikit ya. Tadi sempat singgung tentang masa fokus Bang Naji. Mas Agus kalau masuk PKS saya terima Mas. Semua wartawan yang mau masuk PKS saya terima. Jadi siapapun, baik artis, rakyat biasa, profesi apapun ingin masuk PKS, kami sangat membuka diri. Ya, jadi jangan difokuskan tadi kenapa hanya menerima Bang Naji. Enggak, kita menerima semuanya kok gitu ya. Jadi karena memang Bang Naji sudah punya niatan tulus ingin bergabung berjuang sama kita, kami akan menyambut dengan tangan terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya atau cukup, teman-teman? Oke, satu. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada lagi? Oke, dua. Satu, dua, silakan. Nama, media, dan langsung ke pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Tejo dari Media Bandung Cyber. Dibuka aja Mas supaya jelas suaranya. Oke, nama saya Bambang Tejo dari Media Bandung Cyber. Saya ingin menanyakan PKS ini kan partai oposisi. Kalau di DPR RI perjuangannya menurut kami jelas agak ya cukup militan lah, tapi kalau di tingkat kabupaten kota yang saya rasakan itu agak kurang, agak lembek. Saya beberapa kali mengadvokasi warga untuk dibela sama anggota dewan dari PKS, tapi yang saya rasakan itu gergernya kurang gitu Pak Dewan. Jadi sebenarnya posisi PKS itu bagaimana sih kalau di Tangerang Selatan ini? Karena masyarakat di bawah jujur pengen PKS benar-benar partai oposisi yang memperjuangkan masyarakat itu agak sedikit militan seperti itu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ya, mohon pertanyaannya mengarah ke acara kita hari ini. Oke, nama dan medianya silakan. Ya, selamat pagi, Bapak-bapak sekalian dan para hadirin. Saya Jeko dari Reporter Kumparan ya. Pertanyaan saya ada dua. Pertama terkait pertanyaan kepada langsung ke Bang Narji nih Bang. Pandangan Bang Narji nih Bang kira-kira terkait dengan pemilu 2024 gimana nih Bang? Karena kan sekarang mesin-mesin partai kita lihat yang lain termasuk PKS juga sudah bergerak. Nah kira-kira langkah-langkah apa nih Bang? Kalau tadi Abang mungkin belum sebutkan ya tentang niat, tetapi pandangan Abang terhadap pemilu 2024 kan PKS ini bagaimana di 2024 mendatang? Nah itu untuk Bang Narji ya. Kemudian untuk PKS mungkin terutama PKS Tangsel nih Bang. Ini kan menjadi salah satu strategi ya menerima artis, menerima public figure, seniman. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak yang dijalankan oleh PKS, khusus PKS Tangsel, untuk meningkatkan elektabilitas partai, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk 2024 mendatang? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Eko ya. Baik, saya ulas sedikit karena pertanyaannya tadi berkaitan dengan tentang sikap PKS di Kota Tangerang Selatan. Mungkin nanti akan disempurnakan oleh yang lain. Ada Pak Mulyanto, ada Pak Dadang di sini. Teman-teman semua, bahwa
otonomi daerah dan juga konteks pemerintahan daerah dengan pusat itu berbeda. Kalau seandainya di pusat itu jelas antara DPR dengan pemerintahnya. Adapun kalau di daerah itu DPRD itu bagian dari pemerintahan. Jadi bedanya DPRD itu atau pemerintah kota, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini bagian dari pemerintahan. Itu konteksnya satu. Yang kedua, tentu juga pemerintahannya juga berbeda. Kalau di pusat dengan di daerah, ini pemerintahannya berbeda. Dengan dipilih oleh masyarakat, caranya berbeda, waktunya berbeda. Kita kan mengenal dengan Pilpres, lalu terpilihlah presiden dengan para menterinya. Dan konteks kedaerahan ada pilkada, kepala daerah yang berbeda dengan bukan menteri tapi kepala dinas yang mereka kenapa menjadi kepala dinas, karena memang sudah ada runutannya ya, sudah ada apa istilahnya, seleksinya, sehingga ketika dibuka open bidding, dibuka pendaftaran untuk menjadi kepala dinas, mereka lah yang dinyatakan lolos dan bukan jabatan politik. Kalau kementerian kan ada beberapa unsur jabatan politik, maka sikapnya bisa jadi di beberapa daerah itu PKS ada di dalamnya, berbeda dengan pusat. Contoh misalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat gubernurnya dari PKS. Di Depok wali kotanya dari PKS. Nggak mungkin dong kalau wali kotanya dari PKS jadi oposisi, gitu kan? Maka konteks kedaerahan, pemerintahan daerah dengan konteks pusat jangan disamakan begitu saja, gitu ya. Itu mungkin satu hal yang saya ungkapkan, saya informasikan kepada teman-teman media. Jadi konteksnya akan berbeda ketika pusat dengan daerah, karena pemimpinnya pun kepala daerah dipilih dengan cara yang waktu yang berbeda dengan pusat. Kira-kira begitu ya, sebagai prolog dari apa yang saya sampaikan. Terus selanjutnya silakan Bang Narji. Setelah itu nanti ditambahkan oleh Pak Dadang dan Pak Mulyanto. Silakan. Mas Jeko Rian ya. Pandangan saya terhadap pemilu 2024. Saya yakin optimis PKS akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Alasannya sekarang indikatornya di Tangsel. Periode kemarin kita 5 kursi, sekarang tentu 8 kursi. Di beberapa wilayah juga. Ini kita bicara kampung sendiri ya sebagai indikator. Artinya kenapa? Itu kenaikan yang sangat signifikan untuk posisi di legislatif. Dan harapan saya juga bahwa sekarang PKS dengan sangat terbuka dan membuka diri bahwa sekarang PKS itu milenial juga sudah bisa bergabung. Yang dilakukan contoh kecil dari tiap DPD yang kemarin saya sambangi, saya kunjungi, dan khususnya di Kota Tangerang Selatan, PKS ini sudah bukan lagi milik yang selama ini ada paradigma yang salah bahwa PKS adalah milik golongan ini, milik kelompok ini tidak. Semua orang boleh masuk PKS. Kita buktikan dengan DPD kita punya futsal di atas, kita punya studio musik di atas, dan saya diamanatkan di sini untuk bidang seni dan budaya. Maka saya juga bikin kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti akan orang lebih terbuka lagi untuk mendukung dan memperbesar suara PKS. Hal kecil, insya Allah nanti kita di bulan depan sebelum Ramadan kita akan mengadakan lomba azan untuk seniman-seniman jalanan. Kenapa? Artinya PKS ini membuka yang selama ini mungkin orang yang ada di seniman jalanan, anak-anak yang nongkrong di studio band, anak-anak yang berkecimpung di dunia olahraga, mungkin masih menganggap sebelah mata terhadap PKS. PKS itu miliknya anak musola, PKS itu miliknya anak hadroh, PKS itu miliknya teman-teman yang punya pengajian. Tidak. Tapi kalau teman-teman mau belajar ngaji, silakan datang ke PKS sambil berkarya. Itu ya, Mas Jeko ya. Dan kesimpulannya dengan apa yang kita lakukan, insya Allah di 2024 segalanya akan lebih baik untuk PKS. Ya baik, sebenarnya pertanyaan dijawab untuk nanti tuh. Ya, ini kami di PKS Tangsel dari
ketika awak media hadir di tempat kami, harusnya sudah bisa merasakan aura dari PKS yang siap menyambut semua kalangan, ya, tanpa terkecuali. Ya. Nah, jadi di sini kami menyampaikan, insya Allah kami akan melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Nah, khusus karena memang Abang Narji, background beliau di fokus di bidang seni budaya, tentu kita akan optimalkan peran beliau. Bagaimana tadi sudah ada jawaban konkret, sudah kita diskusikan bersama, insya Allah segera kita eksekusi program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga kita ingin memberikan Tangsel itu tidak sekedar slogan ya, bicara tentang modern, cerdas, religius. Mohon maaf barangkali kami merasakan belum terasa secara konkret program-programnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat tersebut ya. Dan ini tentu nanti tunggu saja, nanti akan banyak agenda-agenda yang nanti akan kami create untuk bisa program yang betul-betul dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Tangerang Selatan. Sekian, terima kasih. Baik, Pak Mul mau ada tambahan? Cukup ya, gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya kira cukup untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya katanya mau ada keliling-keliling, gitu ya. Kita room tour bentar, tapi sebelumnya kita tutup dulu pertemuan formal ini dengan saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Mari bersama-sama kita tutup acara kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran seluruh awak media, atas kerjasamanya. Ya, terima kasih. Tolong panitia untuk bisa berkoordinasi dengan awak media. Buka masker atau gimana? Iya, buka masker. Buka masker ya? Boleh. Sekarang semua aja. Oke, tengah. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semuanya bangsa. Coba. Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. 1, 2, 3. Oke, sip, makasih. Ya, Di akhir ini. lanjut.